Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babun nahi al-muhrim an ibtida'it tayyib an ibtida'i at-tib. Larangan bagi seorang yang berihram memakai minyak wangi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala talbisu minathyabi syai'an massahu za'faran aw waras. Jangan kalian memakai pakaian yang sudah dikenakan wangi-wangian za'faran atau waras. Waras ini ikhwah, za'faran waras merupakan jenis minyak wangi yang biasa digunakan orang-orang, kadang dioleskan di baju pakaian atau dioleskan di badan. Demikian. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, di saat seorang sedang berihram, maka dia tidak boleh memakai wangi-wangian, baik diletakkan di badannya maupun diletakkan di pakaiannya. An Ibnu Abbas min hadisil muhrim alladhi waqasathu naqatuh. Demikian juga dari Ibnu Abbas tentang hadis seorang yang berihram yang dia meninggal karena diinjak unta. Qala Rasulullah mengatakan, wala tuhannituh, jangan mayatnya jangan diberi wangi-wangian. Kalau mayat biasa itu kan memang biasa kita berikan wangi-wangian, ya, biasa kita beri wangi-wangian. Tapi untuk mayat jenazah yang meninggal ketika sedang berihram, ya, tidak boleh dipakai wangi-wangian.
min fiqhil bab. 1. Yuhramu 'alal muhrim ibtida' at-tib aw labs siyab massaha at-tibun. Nomor 1 yaitu bagi seorang yang sedang berihram diharamkan memakai wangi-wangian. Matikan aja. Ada. Orang yang sedang berihram dilarang, diharamkan memakai wangi-wangian baik di badannya maupun di pakaian ihramnya. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, wal hikmatu fi man'il muhrim min at-tibi annahu min dawa'i al-jima' wa muqaddimatihi allati tufsidul ihram. Hikmahnya mengapa orang yang sedang berihram dilarang memakai wangi-wangian, karena wangi-wangian ini salah satu penarik orang untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Wa muqaddimatih, ya, dan termasuk pemicunya, ya, pemicu. Dan tentunya hal itu akan merusak, ya, membatalkan ihramnya. Wa bi annahu yunafi halal muhrim fa innal muhrim asy'atha wa aghbar. Dan tentunya hal ini berbeda dengan kondisi seorang yang sedang berihram. Seorang yang sedang berihram itu kondisinya itu asy'atha itu rambutnya kusut, wa aghbar, dan berdebu, ya, dan berdebu. Jadi sementara orang yang memakai wangi-wangian ini orang yang dalam keadaan yang sangat kondisi normal, ya, sehingga dia terbiasa memakai wangi-wangian. Oleh karena itu orang yang sedang berihram itu sebaliknya, ya, sebaliknya. Misalnya ketika dia berhaji, berarti ikhwah sejak dia mulai haji, sejak dia memakai kain ihramnya itu di tanggal 8-nya, ya, 9, 10 baru dia bertahallul, boleh memakai pakaian biasa. 3 hari ini ikhwah, ya, 3 hari ini dia tidak boleh pakai wangi-wangian. Bukan berarti nggak mandi. Kalau mandi tetap dibolehkan, ya, mandi tetap dibolehkan. 2. Man asaba tiban fi ihramihi nasiyan aw jahilan thumma alima fabadara ila izalatih fala syai'a alaihi li hadithi Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Namun apabila ada orang yang memakai wangi-wangian tapi karena lupa atau karena memang tak tahu. Jadi ketika dia memakai wangi-wangian, ketika dia berihram, entah lupa dia menggunakan wangian atau dia memang nggak tahu, dikiranya tidak mengapa berihram itu memakai wangi-wangian. Lantas dia segera untuk menghilangkan wangian itu, maka fala syai'a alaihi, dia tidak dikenakan apapun. Berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li Umar radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, arini an-nabiyya hina yuha ilaihi. Kata Ya'la bin Umayyah ini, cobalah, dia berkata kepada Umar,
cobalah perlihatkan kepadaku bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Jadi Ya'la bin Umayyah ini minta kepada Umar, coba nanti perlihatkan kepadaku jika Rasulullah sedang menerima wahyu. Itu permintaan Ya'la bin Umayyah. Kemudian qala fa bainama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah, ada yang menyebutkan Ji'ranah, ada yang menyebutkan Ja'ranah. Ja'ranah ini berada 20 km dari Mekah di arah timur laut. Ya, kalau ini Mekah utara sana ya, nah, sebelah timur lautnya. Sebelah timur lautnya kota Mekah menuju arah Taif sekitar 20 km lah dari Mekah, Ji'ranah. Ji'ranah ini salah satu miqat penduduk Mekah. Jadi miqat penduduk Mekah itu boleh di Masjid Aisyah, apa yang masyhurnya? Apa? Hah? Bukan. Qabir Ali itu di Madinah. Masjid Aisyah namanya, Allahu Akbar. Ada juga disebutkan lain. Ada ingat? Allahu Akbar. Tan'im, ya, Tan'im. Ya. Daerah Tan'im. Masjidnya Masjid Aisyah namanya. Boleh juga dari Hudaybiyah. Di Hudaybiyah juga ada miqat. Boleh juga dari Ji'ranah ini. Jadi ada beberapa penduduk kota Mekah, kalau dia mau miqat, dia mau haji, mau umroh, dia harus pergi dulu ke sana. Namun memang yang banyak itu mereka dari Tan'im tadi itu, karena dia yang lebih dekat. Ya, Tan'im ini lebih dekat ke kota Mekah ketimbang Hudaybiyah dan Ji'ranah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ranah, wa ma'ahu nafarun min ashabihi, bersamanya ada beberapa orang sahabatnya. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahrama bi umratin wa huwa mutadammikhun bitib. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang yang sedang berihram untuk umroh, tetapi dia berpolesan dengan wangi-wangian, itu gimana ihramnya? Ya, bagaimana ihramnya? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ah. Maka Nabi pun sesaat diam, karena beliau nggak tahu. Jadi ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidak tahu, beliau juga nggak berani menjawab. Ya, dan ini merupakan sudah karakternya orang-orang salaf terdahulu. Apabila dia tidak tahu, ya mereka katakan saya nggak tahu. Jadi bukan dibuat-buat. Malaikat saja ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. In kuntum shadiqin apa ta'lamun ya? Beritahukan kepadaku nama-nama benda ini. Ya. Nama-nama benda ini, kalau engkau memang benar-benar benar. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang
pernah engkau ajarkan kepada kami? Itulah malaikat. Ketika dia ditanya dia nggak tahu, dia katakan saya tidak tahu. Makanya para ulama kita mengatakan la adri nisful ilm. Tidak tahu itu merupakan setengah dari ilmu. Ya, setengah dari ilmu. Baik, Rasulullah nggak tahu, Rasulullah diam aja. Diam sesaat, faja'ahu al-wahyu. Pada saat itu turunlah wahyu. Tadi kan sahabat yang tadi Ya'la bin Umayyah ingin melihat gimana Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah sedang menerima wahyu. Fa asyara Umar radhiyallahu anhu ila Ya'la. Lantas Umar bin Khattab memberi isyarat kepada Ya'la. Jadi yang nanya kan lah ya Ya'la bin Umayyah. Kasih isyarat. Yaitu faja'a Ya'la wa 'ala sallam saubun qad udhilla bihi. Maka datanglah Ya'la, di atas Rasulullah sudah dinaungi sebangsa kain, ya. Fa'adakhala ra'sah. Lantas Ya'la pun memasukkan kepalanya, mau lihat bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu. Fa'idha Rasulullah SAW muhammirul wajhi wa huwa ya'ittu. Ternyata Rasulullah wajahnya memerah. Itu menunjukkan saat menerima wahyu itu kondisinya sangat berat, ikhwah. Menerima wahyu sampai wajahnya memerah, wa huwa ya'ittu, dan suaranya seperti suara mendengkur, ya, di saat beliau menerima wahyu. Inilah yang diinginkan Ya'la bin Umayyah tadi. Dia ingin melihat gimana sih kondisi Umar bin Khattab ketika gimana sih kondisi Nabi ketika menerima wahyu. Itulah dia kepingin lihat. Ternyata ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, wajahnya memerah, suaranya seperti suara gemuruh begitulah dari nafasnya. Summa surya anhu. Setelah itu redalah, ya, reda. Setelah reda, faqala, beliau mengatakan, aina alladhi sa'ala an umrah? Mana tadi yang bertanya tentang umroh? Pertanyaan tadi apa? Orang yang sedang umroh tapi iya, pakai wangi-wangian. Apa kata beliau? Fa'ata birajulin. Maka laki-laki yang nanya tadi pun didatangi, dibawa. Faqala, beliau katakan, ighsilit tib alladhi bika salasa marrat. Apa saja yang terkena wangian, baik badanmu ataupun pakaianmu, basuh 3 kali. Wanza' angka jubbata. Ya, lepaskan jubah kamu. Wasna' fi umratika kama tasna'u fi hajjika. Dan silahkan laksanakan umrohmu sebagaimana yang kamu lakukan pada hajimu. Artinya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang yang memakai wangi-wangian dikarenakan tidak tahu, kemudian tahu, maka beliau menyuruh untuk membasuhnya. Demikian. Dan tidak dikenakan apapun. Ya, fala syai'a alaihi. Tadi kan ada sebutkan man asaba tiban fi ihramihi nasiyan au jahilan. Barang siapa yang barang siapa ketika ihramnya dia memakai wangi-wangian karena lupa atau jahil, karena nggak tahu, summa alima, kemudian mengetahui dan dia langsung membersihkan,
fala syai' alaihi, tidak ada apa-apa. Artinya tidak harus bayar dam. Dikarenakan apa? Memang dia nggak tahu atau lupa. Ya, nggak tahu atau lupa. Nah, seperti yang orang ini yang bertanya. Maka caranya bagaimana? Cukup dia cuci aja tempat-tempat yang terkena wangian tersebut. Berarti kalau seandainya dia tahu tapi dia pakai begitu, dia melanggar, ini yang kena dam. Ya, ini yang terkena dam. Qala al-Hafiz Fathul Bari, berkata Hafiz dalam kitab Fathul Bari, wastadalla bihi ala anna man asabahu at-tib fi ihramihi nasiyan au jahilan. Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari berdalilkan dengan hadis yang tadi itu, barang siapa yang memakai wangi-wangian ketika ihram karena lupa atau karena jahil, karena nggak tahu, summa alima, barulah kemudian dia tahu, maka fabadara ila izalatihi, lantas dia langsung menghilangkannya, fala kaffarata alaihi, maka tidak ada kafarah. Ya, tidak ada denda dan tidak ada apa-apa. Demikian ikhwah. Nomor 3, yusannu liman aradal ihram ayyatatayyaba indahu. Disunnahkan bagi yang mau ihram untuk memakai wangi-wangian. Ikhwah, di sini ada dua. Orang yang sedang berihram memakai wangi-wangian dengan orang yang sebelum ihram memakai wangi-wangian. Apabila seorang sebelum ihram itu ikhwah dimulai ketika dia berada di miqat, dan ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, pada saat itu dimulailah dia berihram, dimulailah ibadah umroh atau hajinya. Saat itulah dimulai ketentuan-ketentuan berihram. Tidak boleh motong kuku, tidak boleh cabut rambut, tidak boleh potong rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh melamar orang, tidak boleh ucapan-ucapan fahisyah dan lain-lainnya. Di saat dia katakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, demikian. Tapi sebelumnya itu ya belum. Ini ibaratnya seperti orang takbiratul ihram. Kalau sudah Allahu Akbar, maka semua kegiatan dan aktivitas yang bukan kegiatan dan aktivitas salat udah nggak boleh kita lakukan. Tapi sebelum Allahu Akbar boleh. Makanya dikatakan, makanya disebutkan takbir yang pertama kita salat itu disebut takbiratul ihram. Nah, seperti orang berihram dia. Takbiratul ihram. Nah, kalau yang sedang berihram itu dia labbaik Allahumma umratan. Itu seperti hukumnya takbiratul ihram. Demikian. Baik, bagi yang sebelum dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu atau hajjan, sebelumnya dia pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian di badannya atau di rambutnya gitu kan. Maka setelah itu baru dia berihram, maka enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Asalkan dia tidak letakkan di kain ihramnya. Demikian ikhwah. Walaupun sisa wanginya, walaupun bersisa wanginya 3 hari, tidak apa-apa kalau yang ini. Yang enggak dibolehkan ketika dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan baru pakai wangi-wangian, ini yang enggak boleh. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Ngerti ya ikhwah? Itulah dia. Begitupun kalau ada yang memakai wangi-wangian tersebut karena enggak tahu atau lupa, maka dan segera dibersihkannya, maka tidak ada juga kafarahnya. Ya. Nah, yang ketiga ini ikhwah, yusannu liman aradal ihram ayyatatayyaba indah. Disunnahkan bagi orang yang hendak berihram, hendak ya, berarti kan belum. Ya, yang hendak berihram untuk memakai wangi-wangian. Ya, untuk memakai wangi-wangian. Ya, kalau kita punya parfum ya disemprotlah semua gitu kan. Sebelum ihram tuh, sebelum ihram. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha,
kuntu utayyibu Rasulullah sallam li ihramihi hina yuhramu wali hillihi qabla ayyatufa bil bait. Kata Aisyah, aku memberikan wangi-wangian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ketika beliau hendak berihram. Ketika beliau hendak berihram dan ketika beliau tahallul sebelum tawaf. Maksudnya tawaf ifadah. Ikhwah, kan haji ini pelaksanaannya mulai dari tanggal 8 ya. 8 persiapan, kemudian pakai ihram, kemudian 9-nya bertolak ke padang Arafah. Begitu matahari tergelincir, mulailah wukuf, ya, wukuf di Arafah tanggal 9. Kemudian sampai nanti maghrib, setelah terbenam matahari, maka jamaah haji bertolak ke Muzdalifah pada malam itu, ya, dan sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Disitulah kalau mau ambil batu untuk melontar besoknya. Sampai sholat di subuh tanggal 10 Dzulhijjahnya, sholat subuh. Dah, setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, jamaah bergerak ke Mina. Dari Muzdalifah ke Mina. Udah di Mina, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kan tanggal 10. Tanggal 10 itu ada melontar, nyembelih hewan. Taman dingin. Melontar, menyembelih hewan, tawaf ifadah, kemudian tahallul tanggal 10 itu. Ya. Dan ini terserah mau dia melontar dulu baru tahallul atau melontar dulu baru dia baru dia menyembelih, atau dia melontar dulu kemudian tahallul, kemudian menyembelih, kemudian tawaf, terserah. Tidak harus berurut yang 5 ini. Ya, yang 5 ini. Yang mana saja dimulai, yang penting yang 5 ini dilakukan pada tanggal 10. Minimal yang dilakukan yang 3. Melontar jumroh, ya. Kemudian menyembelih dan tahallul. Tahallul ini tanggal 10 itu, ya. Maksudnya sudah tidak lagi pakai pakaian ihram. Berarti sudah jumroh, nyembelih hewan, tahallul. Sudah tidak lagi memakai pakaian umroh, pakaian ihram. Berarti sudah botak dia. Ya, sudah cukur. Apa lagi yang tinggal? Tawaf ifadah. Ya. Jadi pada saat ini Rasulullah dia tahallul dulu baru tawaf ifadah. Boleh enggak tawaf ifadah lu baru tahallul? Boleh, silahkan. Nah, ya. Baik, jadi beliau setelah melontar, kemudian menyembelih, kemudian tahallullah beliau. Sudah dibotak, kemudian sudah pakai pakaian biasa. Ini disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal yaitu dia dibolehkan memakai pakaian dan semuanya sudah boleh. Hanya satu yang enggak boleh, yaitu hubungan suami istri yang enggak boleh. Hubungan suami istri ini baru dibolehkan setelah tawaf ifadah. Sudah selesai semuanya. Demikian. Ya. Jadi setelah dia tahallul, setelah dia melontar jumroh, melontar tahallul. Ingat, tahallul ini hanya satu larangannya. Semua udah boleh, pakai pakaian boleh, udah dibotak boleh, udah dibotak. Tinggal tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua ini, tahallul pertama ini aturannya hanya tidak boleh hubungan intim, itu aja. Dan itu nanti setelah tahallul kedua. Tahallul kedua itu kapan? Setelah tawaf ifadah. Baru udah tahallul yang kedua, artinya semua sudah boleh sebagaimana sedia kalanya. Jadi di sini Aisyah mengatakan, aku memberikan wangi-wangian pada Rasulullah sebelum dia berihram.
Berarti mungkin tanggal-tanggal 8 itulah ya, sebelum pakai pakaian ihram. Karena kalau sudah pakai pakaian ihram udah nggak boleh. Ya. Jadi sebelum pakai pakaian ihram dia kasih wangi-wangian Rasulullah SAW. Dan juga aku memberikan wangi-wangian kepada beliau di saat tahallul sebelum tawaf ifadah. Nah, itu dia. Kan tahallul 2 kali kalau haji. Ya. Tahallul yang pertama sudah mulai pakai pakaian, sudah digundul cukur. Tahallul yang kedua yaitu setelah tawaf ifadah berarti sudah boleh semuanya. Taib. Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sebelum ihram, disitulah dia ngasih minyak wangi. Dan di tahallul yang pertama di saat dia sebelum tawaf ifadah, itu dia. Kemudian Masya Allah, apa ini? Kita lanjutkan. Fa in istamarra tib fala syai'a alaih. Apabila dia memakai wangi-wangian sebelum ihram, kemudian dia pakai ihram, masih ada nih wanginya, masih ada bekas minyaknya, maka nggak apa-apa. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ka'anni anzuru ila biyadu tib fi mafariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Sepertinya aku melihat Rasulullah kan pakai ini ikhwah, pakai sisirannya kan belah tuh. Jadi beliau meletakkan wangi-wangi itu di belahan rambutnya itu. Jadi Rasul itu suka wangi-wangian. Ya. Rasulullah itu beliau sangat suka dengan wangi-wangian. Kata beliau, di dunia ini yang paling beliau cintai adalah wanita dan wangi-wangian. Makanya beliau selalu wangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walidzalika istadalla ahlul ilmi anna alladhi yuhrimu 'alal muhrim wa huwa ibtida'ut tib lastimraruhu. Oleh karena itu para ahlul ilmi, para ulama mengatakan diharamkan seorang yang sedang berihram memakai wangi-wangian. Artinya ketika dia sedang ihram gak boleh pakai wangi-wangian. La istimrarihu, artinya bukan wangi yang sudah ada sebelum berihram. Fa in qila faqad amara Nabi sallam rajulun mutadammihu bitib bi ghusli. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membasuh yang terkena wangi-wangian? Fal jawab, innahu lam yadh'hu fil hilli. Duh, apa ini? Jawabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tersebut untuk membasuhnya itu karena dia meletakkan wangi-wangian itu ketika dia sedang berihram, bukan sebelum ihram. Fa inna ma talbisuhu bihi huwa muhrim fa wajaba izalatuhu. Karena yang memakainya
Karena yang memakainya itu adalah seorang yang sedang berihram, makanya dia harus wajib untuk menghilangkannya. Hadza fiqhul masalah wallahu alam. Inilah fikih masalahnya. Jadi intinya ikhwah, orang yang sedang berihram dia boleh memakai wangi-wangian ketika dia sebelum ihram. Ya. Ketika sebelum berihram. Kalaupun dia ketika ihram masih ada wanginya, maka tak apa-apa. Tapi apa ini? Tapi kalau dia memakainya ketika sedang ihram karena nggak tahu atau karena lupa, maka segera dia cuci. Ya, segera dia cuci setelah dia tahu, maka juga tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau dia melakukan, dia sudah tahu nggak boleh, tapi dia letak juga, maka dia kena kafarah. Itu aja sih ikhwah bedanya ya. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan antum, ada yang mau bertanya? Para ikhwah yang ada di rumah boleh juga memberikan pertanyaan di 0813 600 600 61, atau Anda juga boleh mengirim ke nomor yang sudah ada tercantum di layar televisi Anda. Baik, silakan Pak. Bolehkah seseorang itu mengumrohkan istrinya yang sudah meninggal walaupun dia tidak punya wasiat? Baik. Bolehkah seorang itu mengumrohkan istri yang sudah meninggal? Jawabannya boleh dengan satu syarat, yaitu dia sudah umroh. Orang yang mengumrohkan harus sudah umroh terlebih dahulu. Kalau dia belum umroh, maka belum boleh dia mengumrohkan. Tapi kan itu istrinya, ya istrinya. Karena ada seorang sahabat, dia menghajikan atau mengumrohkan temannya namanya Sibrimah. Ya, dia katakan labbaik Allahumma umratan li Sibrimah. Sibrimah itu temannya, bukan siapa-siapa. Jadi dibolehkan. Atau yang disebut dengan badal umroh atau badal haji dibolehkan. Syaratnya itu, yang membadalkan itu, ya, yang membadalkan itu dia harus sudah lebih dahulu umroh atau haji. Boleh. Bagaimana hukumnya memakai parfum bercampur alkohol yang biasa dibuat sebagai campuran parfum Ustaz Syukron? Allahu a'lam bishawab ikhwah. Yang mengatakan tidak boleh itu karena dia mengkategorikan alkohol itu adalah khamar, dan khamar itu najis. Jadi dia mengklasifikasikan alkohol itu adalah khamar, khamar itu najis. Berarti alkohol itu apa? Najis. Makanya ada yang nggak membolehkan memakai parfum yang beralkohol. Tapi ikhwah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu adalah rijsun. Rijsun ini banyak artinya, tidak harus najis. Perbuatan buruk juga rijsun namanya. Rijsun min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Kalau kita katakan benda rijsun ini kita artikan najis, ya berarti sesungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu adalah najis, termasuk amalan setan. Ikhwah, kalau najis ini kan bukan amalan.
Kalau kita artikan rijisun itu najis, ya, najis termasuk amalan setan. Sementara najis itu bukan amalan. Jadi rijisun ini artinya perbuatan buruk. Sesungguhnya minum khamar, berjudi, undi nasib, dan menyembah berhala itu perbuatan buruk termasuk amalan setan. Ya, jadi ikhwah, rijisun itu banyak maknanya, tidak harus najis. Berarti dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini khamar Allahu a'lam bissawab, khamar Allahu a'lam bissawab, yang rajih khamar itu tidak najis. Satu. Apakah alkohol itu khamar? Nah, itu lagi, ya. Kalau khamar itu kita katakan tidak najis, maka itu sudah cukup alkohol itu bukan najis. Karena tadi kan rentetannya alkohol itu khamar, khamar itu najis. Makanya alkohol najis, nggak bisa dimasukkan nggak bisa, kalau ada parfum yang pakai alkohol tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi kalau dari awal sudah khamarnya itu bukan najis, berarti, dan khamar itu alkohol, berarti sudah nggak ada masalah. Itu satu. Sekarang pembahasan yang kedua, apakah alkohol itu khamar? Ini juga enggak. Ya, alkohol itu bukan khamar. Khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Alkohol itu bukan minuman. Spiritus misalnya, itu bukan minuman. Ya. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bissawab, alkohol itu kalau kita kategorikan seperti racun misalnya, ya, seperti racun. Seperti racun, apa namanya? Racun itu kan ikhwah, boleh nggak manusia minum racun? Racun itu bahasa kerennya antibiotik. Biotik itu kan kehidupan. Anti kehidupan, ya racun. Tapi kalau antum minum racun, yang diracun hanya cacing-cacingnya aja, induknya nggak mati, boleh nggak? Ya boleh. Ketika orang batuk misalnya, flu misalnya, dianggap banyak virusnya, maka dia dikasih obat antibiotik. Jadi yang namanya alkohol itu bukan khamar, ya, bukan khamar. Kalau kita katakan alkohol itu khamar, alkohol terbagi dua, etanol dan metanol. Setiap minuman atau makanan yang ada proses fermentasinya itu bisa dipastikan ada alkoholnya. Sementara kalau kita katakan alkohol itu khamar, khamar itu khamar itu sedikit banyak hukumnya khamar itu sedikit banyak hukumnya haram, ya. Berarti kalau kita katakan alkohol itu sama seperti khamar, kita nggak boleh makan ini tape, ya, dan semua makanan-makanan yang ada proses fermentasinya. Jadi Allahu a'lam bissawab, alkohol bukan khamar dan khamar pun nggak najis, ya, dan khamar pun nggak najis. Tapi bukankah khamar itu haram? Ya, khamar itu haram. Tidak semua yang haram itu najis, tapi semua najis itu haram. Demikian ikhwah. Ya, jadi boleh memakai parfum yang ada alkoholnya dibawa sholat, boleh. Allahu a'lam bishawab.
Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.